lulus SMA bingung nih karena aku uh, pengen punya penghasilan dan aku hampir nggak kuliah. Berani nyetok sepatu nggak langsung banyak gitu. Cuman satu pasang, dua pasang gitu. Kemudian kan aku berjalannya waktu aku jual barang laku, jual barang laku. Perputarannya selalu aku sisihin, jadi nggak aku pakai buat pribadi gitu. Sampai terkumpul sampai sekarang gitu. Sangat berpengaruh gitu. Mungkin kalau sebagian orang bilang kalau udah kerja lebih baik nggak usah kuliah, itu menurut aku memposisikan diriku sebagai customer kan. Bagaimana aku tetap harus menjaga kepercayaan customer, aku harus berani tampil di publik karena mungkin ketika aku tampil di real life mereka lebih percaya gitu mau beli sepatu di aku. Anak muda tuh cenderung mau proses yang instan gitu. Padahal kan kayak nggak ada yang, apalagi mungkin bisnis ya, kayak nggak ada yang tiba-tiba langsung rame, nggak ada yang tiba-tiba langsung naik gitu kan. Semua butuh proses. Aku udah bisa nyelesain tanggung jawab aku kuliah, aku bisa lulus, aku melalui, mungkin aku udah lepas dari tanggung jawab bayar kos dan aku harus bayar SPP DPP, aku alhamdulillah udah lolos. Yang kedua mungkin aku punya wishlist kemarin. Dulu awal kuliah nggak punya motor dan aku berhasil beli motor impian aku. Terus aku pengen punya penghasilan, punya omset 3 digit di umur aku yang 19 tahun atau 20 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hai Sobat Muda Mendunia. Ketemu sama Farah hari ini di podcast UMY Talks Season 4, Inspirasi Muda Mendunia. Hai Sobat, kalau aku boleh tahu nih, kira-kira Sobat sekarang lagi sibuk apa sih? Apakah Sobat lagi sibuk jadi kura-kura, kupu-kupu, kuda-kuda, kunang-kunang, atau kue-kue? Nah, dari istilah tadi yang aku sebutin, pasti Sobat udah gak asing dong ya, karena itu bisa dikatakan sebagai salah satu bahasa anak gaul gitu. Kalau sebut tipe-tipe mahasiswa saat ini ya, bener banget. Jadi kalau kupu-kupu itu adalah kuliah pulang. Kalau kura-kura adalah kuliah rapat. Jadi kalau buat Sobat Muda Mendunia yang kalau habis pulang kuliah langsung rapat, nah jadi Sobat itu masuk ke dalam tipe mahasiswa kura-kura. Nah, kalau kunang-kunang adalah kuliah nangkring, kuda-kuda adalah kuliah dagang, dan juga kue-kue adalah kuliah gawe, di mana gawe ini berasal dari kata bahasa Jawa yang artinya bekerja. Jadi kuliah kerja. Oke, kita kan bicara nih Sobat Muda Mendunia soal tipe-tipe mahasiswa itu tadi. Hari ini, di episode kali ini, kita udah kedatangan salah satu mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tentunya, yang kalau dilihat itu, beliau ini sibuk jadi kura-kura dan juga sibuk jadi kuda-kuda atau kuliah dagang. Nah, ini dia narasumber kita, Mas Zaki. Hai Mas Zaki. Halo Sobat Muda Mendunia. Nah, apa kabar Mas Zaki hari ini? Alhamdulillah, mbaknya gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik banget hari ini ya. Nah, mungkin Mas Zaki boleh perkenalan dan sapa dulu Sobat Muda Mendunia yang lagi nontonin kita. Halo Sobat Muda Mendunia, perkenalkan nama aku Muhammad Zaki Adin Prayata. Aku dari program studi manajemen angkatan 2021. Aku dari Berau, Kalimantan Timur. Oke, Mas Zaki. Berarti dari Kalimantan Timur. Betul. Dan juga program studi manajemen, benar. Oke. Aku izin ya Mas Zaki, mungkin perkenalan Mas Zaki lebih dalam lagi. Siap. Nah, Sobat Muda Mendunia, narasumber kita kali ini adalah mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang dia ini berkuliah di program studi manajemen. Nah, uniknya Mas Zaki ini sebagai anak muda, generasi muda itu tidak hanya berprofesi sebagai pelajar ataupun mahasiswa, tetapi usut punya usut, Mas Zaki ini adalah salah satu generasi muda yang udah berani nih untuk berbisnis, buka bisnis, dagang gitu dari usianya yang masih bisa dikatakan muda ya Sobat Muda Mendunia. Nah, selain itu, kalau Farah lihat dari konten-konten Mas Zaki, nah Mas Zaki ini bisa dibilang cukup aktif lah Sobat di media sosial TikTok, dimana Mas Zaki ini sering banget membagikan informasi-informasi terkait kehidupan pribadinya gitu. Contohnya A Day in My Life. Kemudian Mas Zaki juga sering banget nih kayak buat konten
pencapaian-pencapaiannya yang udah didapat dari bisnis yang Mas Zaki geluti saat ini. Nah, pasti sobat muda-mudi ini udah penasaran kan? Oke, langsung aja ya Mas Zaki, kita tanya-tanya, kita cerita-cerita gitu Mas Zaki. Nah, Mas Zaki itu kan punya bisnis ya? Saat ini namanya 29 Store, benar? Iya, betul. Oke, nah boleh kali ya Mas diceritain ke sobat muda mendunia, apa sih Mas awalnya Mas Zaki akhirnya membuka store 29 Store ini? Gimana sih cerita perjalanan awalnya? Mungkin pertama kali aku buka akun ini atau aku belajar pertama kali jualan itu di tahun 2021. Waktu itu mungkin COVID kan, ya sebagian sektor terimbas lah gitu. Nah dari situ aku lulus SMA bingung nih, karena aku pengen punya penghasilan dan aku hampir nggak kuliah gitu kan. Terus di situ aku mikir gimana caranya aku bisa menghasilkan itu, dan aku harus cari uang banyak nih biar aku bisa bayar daftar ulang waktu itu. Terus aku coba awal-awal tuh jualan baju dropship. Jadi aku jual baju dropship itu aku full dropship, jadi aku full nggak nyetok dan aku bekerja dari manapun gitu, memanfaatkan teknologi lah. Dari situ aku belajar bisnis, aku belajar dropship, terbentuk akun 29 Store itu di 2021 gitu. Jadi aku tuh pertama nggak jualan sepatu, jadi emang jualan kaos gitu. Terus aku belajar bisnis dan berkembang itu mulai dari di tahun 2022 akhir itu aku udah mulai merambah ke sneakers gitu pas udah di kampus itu sih. Berarti memang dari tahun 2021 ya Mas Zaki ini sudah mulai merintis bisnis. Dimana Mas Zaki 2021 itu baru mau kuliah ya Mas? Baru mau kuliah, jadi angkatan 2021 bener ya? Jadi jadi sobat muda mendunia, Mas Zaki ini sudah memulai bisnis dari tahun 2021 untuk membiayai daftar ulang kuliah di kampus kita tercinta ini, bener ya Mas Zaki? Nah, bisa dibilang ya Mas Zaki kan kalau kita kuliah, kita S1 nih sekarang kan, S1 itu SKS-nya banyak tuntutannya pasti. Nah itu kuliah dari Senin sampai Jumat, dari pagi sampai malam atau kadang sore ke malam, itu kan sibuk banget nih Mas Zaki. Nah sebenarnya Mas Zaki itu apa sih Mas yang mendorong Mas Zaki akhirnya pengen harus banget nih aku buka 29 Store gitu? Karena emang aku yang pertama, aku emang tipikal orang yang suka bisnis. Dan aku tipikal orang yang selalu merasa kurang gitu. Jadi kayak ketika aku di perantauan tuh aku selalu pengen jajan banyak nih gitu. Jadi aku kepikiran tuh nyari uang sendiri gitu kan. Kan enak tuh kalau kita umur segini masih muda terus kayak nggak minta uang orang tua tuh kayak rasanya enak banget kan. Jadi kepikiran tuh sambil kuliah mungkin, apalagi aku kan di Jogja kan, yang peluang bisnisnya mungkin bisa dibilang lebih besar gitu. Jadi aku mikir kayak sayang banget nih, kayak aku udah jauh-jauh di sini di Jogja dan aku kuliah di sini, apalagi aku kuliahnya kan manajemen nih, yang nggak jauh-jauh mesti dari bisnis gitu kan. Dan aku mikirnya sayang banget kalau aku lulus kuliah hanya cuman ya sekedar lulus, tapi aku nggak bisa bawa bisnis gitu. Jadi aku kepikiran bisnis gitu. Jadi memang berawal dari hobi Mas Zaki yang suka jajan, jajan tapi nggak pengen ya Mas bebani orang tua gitu, karena ya kita sebagai anak memang harusnya sobat muda mendunia kita menghasilkan uang sendiri, malah kita yang kasih ke orang tua kita ya Mas. Bener banget. Nah kalau boleh tahu ya Mas, kan Mas Zaki tadi awalnya adalah dropship nih, dropship sebelum akhirnya Mas Zaki ini menjual berbagai macam jenis sneakers yang itu dari berbagai macam tipe juga dan berbagai macam merek ya. Nah itu modalnya dari mana sih Mas awalnya? Kalau modal itu aku emang pure dari hasil dropship. Jadi hasil dropship itu aku sisihkan, aku tabung gitu. Dan pertama tuh aku juga berani nyetok sepatu nggak langsung banyak gitu, cuman 1 pasang 2 pasang gitu. Kemudian kan aku berjalannya waktu aku jual barang laku, perputarannya selalu aku sisihin, jadi nggak aku pakai buat pribadi gitu, sampai terkumpul sampai sekarang gitu. Jadi pure emang hasil dari nyisihin dropship gitu. Nyisihin dropship. Berarti memang awalnya bisa dibilang dari tabungan sendiri ya Mas? Betul. Gambling ya Mas? Cukup gambling ya? Survive, bisa dibilang survive. Bener-bener. Karena bisa dibilang kita ini sebagai mahasiswa gitu, karena kita belum bekerja ya sobat muda mendunia. Jadi kita bisa dibilang belum punya penghasilan tetap utama yang itu tuh bisa kita gunakan untuk modal kita berbisnis. Ini Mas Zaki memang menerjang semua resiko yang pasti ada di kepala Mas Zaki ya, kayak berputar-putar, takut gimana-gimana
gimana gitu. Tapi memang Mas Zaki ini adalah salah satu orang yang bisa kita bilang berani gitu mengambil resiko dalam berbisnis ya Mas Zaki. Oke, selanjutnya kalau tadi kita udah bahas ya Mas, kalau kuliah itu kan S1 itu waktunya strict banget ya, itu dari Senin sampai Jumat, tugas pun banyak, ujian pun banyak kayak gitu. Gimana sih Mas rasanya Mas Zaki menjalankan bisnis 29 Store sampai akhirnya berkembang seperti saat ini, tapi sambil berkuliah? Yang pertama pastinya kalau dibilang capek-capek, cuman kalau dari aku pribadi itu selalu memporsi waktu gitu. Jadi emang aku nggak mau terlalu yang di kampus terus, emang harus dibagi sih. Jadi kayak kadang kita pagi fokus kuliah, kosongnya di malam atau sore itu kita fokus ke belajar bisnis, kita digital, kita pemasaran. Begitupun kalau kita kuliahnya misalnya kelasnya sore atau malam, kita tukar jadwalnya, kita pagi belajar bisnis, kita pemasaran, kita promosi gitu. Jadi emang dihadapkan sama dua tanggung jawab yang sama-sama besar gitu. Kayak bisa dibilang kalau kita nggak bisnis ini kita nggak kuliah gitu. Jadi mau nggak mau kita harus berjalan keduanya lah gitu. Harus seimbang ya Mas. Jadi betul. Pasti manajemen waktunya juga harus benar. Harus benar. Terus prioritas ya, karena kan ya semua bisnis terus kuliah itu kan pasti prioritas ya Mas, prioritas betul. Kita semua kayak gitu. Kalau boleh tahu nih Mas, selama kuliah kemarin itu Mas Zaki ikut organisasi atau rapat-rapat ya pasti ya? Iya, pasti ikut, ada di ketua angkatan juga, prodi manajemen, juga ikut di kegiatan kepanitiaan Mataf, masa ta'aruf mahasiswa baru gitu. Oke, itu kan sibuk pasti ya, udah rapat, udah masih harus kuliah, masih ada tugas di rumah, di kos gitu ya, masih harus menjalankan bisnis. Nah, gimana sih Mas cara Mas Zaki atur waktu nih antara kehidupan pribadi Mas Zaki tentunya, kemudian kuliah, organisasi tadi sebagai ketua angkatan, sebagai panitia Mataf, kemudian dengan membagi waktu untuk berbisnis itu tadi? Mungkin aku bakal ngutamain prioritas dulu sih. Jadi aku tuh cenderung orang yang kalau kuliah ada tugas tuh aku benar-benar selesaiin dulu. Jadi ketika selesai ya udah aku udah lega, udah free gitu. Jadi aku bisa fokus. Jadi emang aku pure nyelesain yang ada di depan mata dulu, misalnya tugas kuliah, karena aku mikir kalau kita bisnis tapi sambil kuliah itu, kalau kuliah tuh nggak bisa ditinggal. Maksudnya kalau bisnis kita bisa nanti, tapi kalau tugas atau kuliah itu nggak bisa nanti. Kan resikonya kita bisa ngulang matkul atau kita ya bisa dibilang nggak maksimal lah gitu. Malah jadi uangnya keluar 2 kali ya Mas, kalau misal kita menyingkirkan gitu. kuliah gitu. Iya. Oke, jadi bisa aku bilang ya Sobat Muda Mendunia, jadi Mas Zaki ini adalah salah satu mahasiswa yang tetap memprioritaskan kuliah. Iya, betul. Walaupun beliau ini sudah melakukan bisnis dan sudah mendapatkan penghasilan secara mandiri. Nah, kalau boleh tahu kenapa sih Mas Zaki itu merasa ataupun berpikiran bahwa kuliah itu tetap menjadi prioritas atau hal yang penting untuk kita lakukan? Karena menurut saya di perkuliahan itu banyak banget ilmu ya. Mungkin nggak di dalam kelas saja, apalagi kita bertemu mungkin orang-orang yang lebih hebat dari di SMA kita. Mungkin kita belajar cara berkomunikasi, kita belajar cara menyelesaikan masalah. Mungkin menurutku itu pelajaran yang mahal dan itu sangat cocok gitu yang kita lakuin sebagai pebisnis gitu. Apalagi saya di kuliah di manajemen yang otomatis belajar mungkin basic ilmu bisnis, itu juga sangat berpengaruh gitu. Mungkin kalau sebagian orang bilang kalau udah kerja lebih baik nggak usah kuliah, itu menurut aku salah gitu. Jadi karena kuliah itu justru faktor pendorong yang sangat kuat gitu buat bisnis kita berkembang lebih jauh gitu, lebih pesat lah gitu. Oke, benar sih Mas, kalau emang pendidikan itu tetap nomor 1. Iya, betul. Karena bisa dibilang ya Sobat Muda Mendunia, ketika kita mengemban pendidikan yang tinggi itu tuh pasti bisa membentuk mindset kita. Bentuk mindset, terus menambahkan skill, kemudian ada pengalaman-pengalaman yang bisa jadi nggak bisa kita dapetin kalau kita nggak melakukan pendidikan itu tadi ya. Nah, tapi kan Mas, seperti yang Mas Zaki tahu ya, kalau di masyarakat itu banyak stigma yang menyebutkan kalau misalnya kita kuliah tapi sambil kerja itu tuh bisa menghambat kelulusan. Pernah dengar nggak Mas stigma kayak gitu? Sering sih. Sering kan? Nah, itu gimana sih Mas Zaki nanggepinnya? Kalau aku sih itu nggak terlalu apa ya, itu tergantung ke pribadi masing-masing sih sebenarnya. Jadi kalau emang tujuan kita emang benar-benar kuliah gitu, maksud ya kita selesaikan dulu lah tanggung jawab kita gitu kan. Maksudnya kalau kuliah ya kita paling
pagi sampai sore belajar, kan malamnya bisa kerja gitu, atau mungkin kita menyesuaikan fleksibel lah. Yang paling penting menurutku sih keduanya bisa saling berjalan gitu. Jadi kalau bisa kuliah sambil jualan atau sambil kerja, kenapa enggak gitu, asalkan tidak mengganggu kuliah gitu kan. Oke, berarti memang ya balik lagi ya ke pribadi Iya, masing-masing sama prioritas cara lah gitu. cara kita mengatur waktu ya, Iya. antara pembagian antara waktu untuk belajar dan waktu untuk berbisnis. Nah, ngomong-ngomong nih Mas, kita bahas soal bisnis Mas Zaki ya sekarang. Nah, kan tadi dari 2021 ya. Nah, itu kan cukup lama ya Mas. Kita udah 2025, yang mana ini udah berjalan hampir 4 tahun. 4 tahun. Benar, hampir 4 tahun. Itu pasti Mas Zaki kan menghadapi struggling, kemudian hambatan lah intinya ya Mas. Nah, itu dari Mas Zaki sendiri, gimana sih cara Mas Zaki tetap menjaga bisnis Mas Zaki untuk tetap bertahan dan bisa berjalan sampai saat ini? Yang mungkin kalau cara merawat atau menjaga bisnis untuk bertahan sampai saat ini, yang pastinya aku harus promosi. Aku sering promosi di TikTok pribadi aku. Mungkin kadang aku juga selipin di situ bisnis aku. Jadi ketika aku membagikan proses perjuangan gitu, di slide terakhir aku pasti selalu sisihin trik itu. Jadi kayak gimmick buat kita bawa viewers TikTok kita tuh buat lari ke Instagram jualan aku gitu. Jadi emang dari awal kita udah tarik mereka buat tertarik di konten. Di slide terakhir itu aku selalu taruh IG aku gitu, promosi lah istilahnya. Itu salah satu contoh. Yang kedua juga aku selalu mengikuti perkembangan zaman ya. Maksudnya kayak aku selalu ngikuti tren gitu. Yang ketiga tuh pasti aku kan jualan sepatu yang bisa dibilang harganya nggak murah gitu. Dan kadang mungkin sebagian orang ketika mau beli sepatu aku tuh mikir gitu, karena kan dia nggak mungkin tuh ngeluarin uang 1.500.000 contohnya hanya lewat transfer tanpa ketemu, tanpa tahu orangnya. Di situ aku mikir dan aku memposisikan diriku sebagai customer kan. Bagaimana aku tetap harus menjaga kepercayaan customer, aku harus berani tampil di publik, karena mungkin ketika aku tampil di real life, mereka lebih percaya gitu mau beli sepatu di aku gitu kan. Kadang kan soalnya kebanyakan kan kayak bisnis-bisnis yang nominalnya gede itu owner nggak mau muncul di depan layar gitu, karena mungkin dia privasi. Tapi menurut aku di zaman sekarang itu, apalagi mungkin anak muda tuh harus berani tampil gitu, karena kan ketika kita tampil, kita dilihat anak muda gitu kan, secara tidak langsung kan dia yakin gitu dan percaya sama toko kita gitu. Aku mungkin itu sih. Dan di TikTok yang kenceng, aku emang pure gencar itu promosi di TikTok. Dan alhamdulillah dari TikTok itu followers Instagram toko meningkat drastis gitu. Oke, jadi sobat muda mendunia, salah satu trik Mas Zaki untuk menjaga bisnisnya adalah dengan pertama promosi, yang kedua berani tampil di publik. Ya, promosinya menggunakan online ya tadi ya Mas, online. Memanfaatkan teknologi, perkembangan zaman, mengikuti tren yang ada di TikTok, dan pasti gencar untuk promosi. Itu adalah salah satu dari berbagai macam trik yang Mas Zaki sudah jelasin ke kita. Nah, kalau aku boleh tahu ya Mas, apa sih yang ngebuat Mas Zaki akhirnya bisa memulai bisnis ini gitu? Kayak menurut Mas Zaki, hal apa pertama yang bisa sobat muda mendunia lakukan untuk memulai bisnis? Yang pertama mungkin kita harus tentuin dulu tujuan kita bisnis. Maksudnya kita bisnis ini mau di bidang apa gitu. Kita harus tentuin dulu segmentasi. Kita harus tahu tujuan bisnisnya apa gitu. Jangan sekedar, kan kebanyakan anak muda zaman sekarang nih FOMO kan. Dia pengen jualan, yang penting jualan, dapat uang, coming soon, posting coming soon gitu. Nggak laku seminggu 2 minggu dia udah nyerah gitu kan. Yang paling penting tuh kita harus riset dulu, kita harus tahu apa yang mau kita jual dan apa yang mau kita lakuin. Terus kita harus tentuin target pasar, kita harus tentuin plan terburuk kalau bisnis ini gagal, kita harus ada cara lain gitu. Terus mungkin yang paling harus ditekenin itu mungkin anak muda tuh cenderung mau proses yang instan gitu. Padahal kan kayak nggak ada yang, apalagi mungkin bisnis ya, kayak nggak ada yang tiba-tiba langsung rame, nggak ada yang tiba-tiba langsung naik gitu kan. Semua butuh proses, butuh pemasaran, butuh promosi, butuh ya bisa dibilang
pengorbanan panjang gitu. Benar. Jadi memang butuh proses, pasti Iya. butuh waktu, butuh pengorbanan tenaga, Iya. butuh ya ketika mungkin teman-teman Mas Zaki hari Minggu ya pada liburan atau pada ngafe gitu ya nongkrong, Mas Zaki milih di kos untuk mempromosikan gitu ya Mas ya. Iya. Oke, nah tadi kan Mas Zaki bilang nih banyak anak muda yang bisa dibilang pengennya buka usaha dapat uang instan gitu. Nah Iya. kan Mas Zaki ini udah melalui banyak proses pasti ya, proses banyak naik turun. Kadang ada dropnya, kadang bahagia lagi kayak gitu. Nah, dari beberapa tahun, hampir 4 tahun ini Mas Zaki membuka bisnis. Kalau anak muda di zaman sekarang ya sobat, ada yang istilah yang namanya adalah wishlist check. Iya. Nah, kalau Farah boleh tahu nih Mas, Mas Zaki udah ngechecklist wishlist apa aja sih dari berjualan di 29 store itu? Mungkin yang pertama aku udah bisa nyelesain tanggung jawab aku kuliah. Aku bisa lulus, aku melalui, mungkin aku udah lepas dari tanggung jawab bayar kos dan aku harus bayar SPP DPP, aku alhamdulillah udah lolos. Yang kedua mungkin aku punya wishlist kemarin. Dulu awal kuliah nggak punya motor dan aku berhasil beli motor impian aku. Terus aku pengen punya penghasilan, punya omset 3 digit di umur aku yang 19 tahun atau 20 tahun. Dan alhamdulillah mungkin Allah mudahkan tercapai. Dan mungkin di tahun ini aku pengen umrohin papa mama aku bertiga dan aku pengen bangun rumah di Jogja. Ya mungkin sekedar itu, karena emang aku tipikal orang yang kalau bisnis ya udah bisnis, nggak buat foya-foya gitu. Jadi aku selalu bilang sama orang tua, tujuan aku bisnis, aku cuman pengen buat mereka bahagia gitu. Aku pengen buat mereka hidup tenang gitu. Urusan aku yang penting aku bisa makan enak aja, menurut aku udah cukup untuk bisnis itu gitu. Luar biasa banget ya sobat muda mendunia, banyak banget wishlist check yang udah Mas Zaki centang gitu di dalam hidupnya. Yang pertama membahagiakan diri sendiri, tentunya juga membahagiakan orang lain dan terutama adalah orang tua kita sendiri. Nah, terakhir banget Mas Zaki, ada nggak sih pesan untuk sobat muda mendunia yang lagi nonton kita sekarang? Pesan-pesan untuk supaya sobat muda mendunia itu bisa menciptakan peluang usahanya sendiri. Jadi setelah lulus itu sobat muda mendunia nggak lagi bergantung sama lowongan kerja yang ada di perusahaan-perusahaan, tapi dia bisa menciptakan peluang usaha bisnisnya sendiri. Mungkin kalau bicara bisnis itu kita gimana ya? Dibilang susah gampang sih sebenarnya. Di awal emang kita anak muda zaman sekarang harus mau ngerintis, harus mau berproses dan harus sabar gitu. Dan ketika udah mulai naik, mulai jalan bisnisnya, mungkin saran aku pribadi berdasarkan pengalaman, mungkin jangan terlalu suka foya-foya, terus jangan terlalu suka menghamburkan uang. Kalau bisa ya kita larinya ke orang tua gitu, kita kasih orang tua karena mungkin matematiknya udah beda. Terus ketika kita bisnis itu aku mikir kita bisa ngatur diri kita gitu. Kita nggak terikat di satu kegiatan yang bisa dibilang itu flat gitu. Maksudnya kayak kita bangun pagi jam 7, kita berangkat pulang sore gitu. Ketika kita bisnis kita bisa ngelakuin di jam berapa aja gitu. Kita bisa fleksibel dan mungkin kita bisa dapat penghasilan yang mungkin lebih itulah gitu. Jadi emang bisnis itu perlu pengorbanan. Jadi kayak anak muda harus benar-benar mau berproses lah ibaratnya. Kalau bisa mungkin yang masih sambil kuliah, yang sedang berkuliah sekarang itu lebih baik ya mencoba bisnis lah gitu. Kita kan belum tahu gitu. Ketika kita mencoba kita tahu dua kemungkinan, kita berhasil atau gagal. Tapi kalau kita mungkin belum mencoba, kita hanya satu kemungkinan gagal gitu kan. Kita nggak ada yang tahu. Jadi selagi masih muda, belum ada tanggungan, belum ada beban dari lain-lain, ya kenapa tidak gitu untuk mencoba bisnis gitu kan. Iya, baik sobat muda mendunia, itu tadi pesan mutiara ya, kata-kata mutiara dari Mas Zaki, jangan berfoya-foya. Dan juga terus lakukan kegiatan-kegiatan positif yang memberikan dampak positif juga untuk diri kita dan orang-orang di sekeliling kita ya Mas Zaki. Oke, luar biasa banget Mas perjalanannya. Jujur saya terinspirasi banget, termotivasi banget, dan pasti semoga ya perjalanan dari Mas Zaki ini
sampai bisa di titik ini itu bisa memotivasi Sobat Muda Mendunia Amin. dimanapun Sobat Muda Mendunia berada. Nah, Sobat, jangan ragu untuk memulai hal baru, terutama dalam kesuksesan karir Sobat Muda Mendunia. Terjang terus aja apa yang ada di pikiran kalian, dan percayalah Sobat bahwa kesuksesan itu harus kita pupuk sedini mungkin. Oke, terima kasih banyak Mas Zaki. Terima kasih kembali. Ya, sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol bareng kita di podcast UMY Talk Season 4 ini. Dan juga terima kasih juga untuk Sobat Muda Mendunia yang udah nontonin kita dari tadi. Nah, pastinya jangan lupa like, subscribe, dan juga boleh banget Sobat untuk komentar di kolom komen. Kira-kira ada nggak sih topik, isu, atau hal apa yang pengen kita bahas di episode selanjutnya? Oke Sobat, sampai jumpa di episode selanjutnya, tentunya di podcast UMY Talk Season 4. Bye Sob, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.